sebagai relasi, dimana kan tadi kayak kata Kang Iki juga. Nah, bagaimana sih Kang cara Akang tuh membedakan gitu atau membagi waktu? Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Cukup Cakap. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Bertemu dengan kita lagi di acara podcast Cukup Cakap. Nah, episode pertama kali ini kita kedatangan tamu nih. Oh iya, mending kita kenalan dulu yuk sama akang-akangnya yang ada di sini. Ayo Kang, silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin dari saya dulu aja ya. Perkenalkan, saya Gibran Farido sebagai Ketua Umum PK periode 2020-2021. Kenalin, nama aku Rizky Akbar Januar sebagai Ketua Umum OSIS periode 2020-2021. Oke, di sini kan kita udah kenalan ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bakal ngobrolin tentang OSIS dan PK. Nah, coba Akang kasih tahu ke kita gimana sih perasaan Akang ketika pertama kali diamanahi sebagai Ketua OSIS dan juga Ketua PK. Dari siapa dulu nih? Bisa dari Kang Gibran dulu. Oke, dari saya dulu aja ya. Buat perasaannya sih bisa dibilang ya, abstrak mungkin ya. Jadi kan saya itu teramanahi sebuah jabatan yang bisa dibilang tanggung jawabnya besar. Tentunya saya pun awalnya saya merasa berat hati gitu ketika saya harus menerima amanah ini. Tapi saya pun membulatkan kembali gitu niat saya ataupun tekad saya ketika saya menyalonkan menjadi ketua umum. Jadi saya pun ingat gitu, saya kan udah menyalonkan, tapi kenapa saya harus merasa berat gitu menerima tanggung jawab ini. Jadi saya pun melaksanakannya dengan ikhlas gitu, supaya kedepannya juga saya bisa melaksanakan kegiatan saya ataupun tugas pokok saya dengan lancar gitu. Ada tambahan lain Kang? Dari aku? Ya. Ya, kalau perasaan aku waktu itu ketika pertama kali dinobatkan sebagai ketua OSIS terpilih gitu ya, pada 2021, sama gitu perasaannya memang tidak senang, tidak sedih gitu. Kalau bisa dibilang alhamdulillah wa innalillah lah. Ya, jadi tapi kembali lagi gitu ke prinsip awal gitu. Kalau misalkan saya udah mau ikut masuk seleksi calon ketua OSIS, ya berarti aku juga harus bisa siap gitu nerima apapun resikonya ke depan. Ya sih benar. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Teh Abi? Ya kan tadi bertanya tentang pengalaman diamanahi menjadi ketua OSIS dan PK. Nah, sekarang bagaimana suka dukanya Kang menjabat sebagai ketua OSIS dan PK? Ya. Sekarang mah dari Kang Rizky aja. Ya. Ini boleh dibukain maksudnya ya, nggak apa-apa? Ya, boleh. boleh. Saya juga suka aja. Biar enak gitu. Nah, apa tadi lupa lagi? Oh, suka duka. Oke, pertama sukanya itu kalau misalkan di tahun sekarang mungkin ya, di periode kami yang memang sedang dalam keadaan pandemi seperti ini, sukanya itu ketika ada program kerja gitu. Jadi ada interaksi sesama pengurus, sama rekan-rekan, sama teman-teman. Beda halnya sama ketika situasinya normal, kan udah biasa ketemu di sekolah gitu kan sehari-hari. Cuman di pandemi seperti ini, ketika ada program itu jadi satu hal yang memang jadi apa ya, menarik juga gitu buat aku sendiri, buat bisa interaksi sama rekan-rekan yang lain, buat bisa ngobrol-ngobrol bercanda sama yang lain. Terus buat lukanya itu mungkin gak bakal disebutin semua ya, karena memang itu udah jadi resiko juga gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan mau tahu gimana lukanya jadi seorang organisator, bolehlah masuk OSIS ataupun PK. Pasti beda gak sih Kang, yang tadinya kita tuh gak dalam keadaan pandemi tiba-tiba harus memutar balik gitu. Iya, itu beda. Ya, Beda bener gak banget. sih? Ya. Pasti rasanya beda banget. Dan kalau misalkan dari Kang Gibran sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin kurang lebih sama ya, kayak Kang Rizky, dimana ketika mungkin kayak tadi kan barusan bilang bahwa tentunya merasa beda gitu ketika kita melaksanakannya secara sekolah biasa, nggak ada pandemi,
dan juga ketika sekarang pandemi. Nah, kalau yang saya rasakan sendiri ya ketika melaksanakan program kerja di masa pandemi ini, sukanya ya jadi capek secara fisik itu diminimalisir gitu. Jadi kan karena broker kebanyakan online ya gitu, jadi broker juga paling lelahnya itu ya di dukanya itu lelah mental, lelah pikiran karena Karena harus mikir ya kan Iya. konsep terus gimana. harus merombak konsep gitu yang awalnya dilaksanakan full offline, tapi sekarang harus full online gitu kan, itu cukup menguras ya. Mungkin bisa diceritain gitu momen yang paling berkesan selama akang menjabat, bisa nggak, kayak ada gak sih momen dimana kalian merasa berkesan banget gitu, mungkin bisa diceritain teman-teman semuanya. Momen yang paling berkesan buat saya, mungkin kalau saya boleh jujur ya, ketika kan saya itu tentunya sekolah biasa gitu ya, merupakan pelajar biasa di mana saya pun memiliki kepentingan ataupun kewajiban dalam segi akademik, tidak hanya organisasi. Nah, suatu waktu saya pun pernah kayak bentrok, jadi ruwet gitu dalam otak itu, jadi bisa dibilang lagi down lah, saya itu lagi down gitu, kena mental gitu ya. Tapi saya pun memikirkannya gitu di rumah, ya overthinking gitu di rumah. Tapi ketika ternyata pas saya daripada diam di rumah gitu, malah overthinking, saya pun coba berkumpul gitu sama teman-teman, ya bisa dibilang seorganisasi lah. Nah, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ketika saya berkumpul pun tiba-tiba aja masalah tersebut hilang gitu, karena Nge-refresh kan. tersapu oleh bercandaan teman-teman gitu. Jadi suasana hangat dari para teman-teman gitu organisasi, dan juga ada yang sekelas, paling gitu. Kalau dari aku sendiri yang paling berkesan banget itu waktu kemarin ada program kerja inovasi ya di angkatan kami, yaitu Satas Linguistik, di mana Satas Linguistik itu merupakan salah satu konser amal gitu kan yang pertama kali diadain di Satas mungkin. Nah, kenapa jadi hal yang paling berkesan, karena aku sendiri gitu sama teman-teman yang lain bisa ngerasain juga, bisa tahu gitu bahwa berbagi itu bukan hanya ketika kita mendapatkan hiburan dari orang lain, mendapat candaan dari orang lain, tapi ketika kita juga bisa berbagi gitu. Kita juga bisa memberi apa yang kita punya untuk orang lain yang memang sedang membutuhkan. Itu adalah merupakan salah satu definisi bahagia yang baru aku temuin gitu selama menjabat jadi ketua OSIS sekarang. Oh iya, pas lagi Satas Humanikostik itu gimana sih cara sosialisasinya? Apa ada kendala gitu dalam bersosialisasi? Waktu sosialisasinya itu alhamdulillah nggak ada kendala, soalnya kita survei dulu gitu ke TKP tempat bencana longsor terjadi, yaitu di Desa Cibalong kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah dari ketua RW di sananya juga welcome gitu buat menerima kami, buat terima kunjungan kami gitu. Jadi akhirnya acara donasi tersebut berjalan Lancar ya. lancar. Alhamdulillah. Tadi nih akang nyebutin tentang pengalamannya bersekolah atau menjadi siswa gitu. Nah, bagaimana sih Kang cara akang tuh membedakan gitu atau membagi waktu, Manage waktu ya. Nah, kalau prioritasnya antara organisasi dan sekolah, dan membagi waktunya juga dengan teman. Jadi siapa dulu? Kayaknya Kang Rizky lebih jago nih. Kang Rizky. Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri, cara membagi waktu antara belajar, organisasi sama main itu, aku punya prinsip yang waktu kelas 10, waktu kelas 1 SMA berarti ya, gini, belajar itu prioritas, tapi gimana caranya organisasi jangan dinomor-duakan. Dalam artian nggak ada yang nomor 1 nomor 2 gitu. Jadi ketika memang belajar itu menjadi prioritas, tapi gimana caranya sih gitu supaya organisasi juga tidak terabaikan, karena di samping kita belajar sekarang gitu kan, jadi seorang pelajar, tapi kita juga ikut di organisasi, dan itu ya
udah seharusnya, udah sebaiknya kita mengambil juga risiko, mengambil juga tanggung jawab yang udah didapat di sebuah organisasi kayak gitu mungkin. Oh iya, mau nanya deh, kalau Akang pernah nggak sih kayak bentrok pas ada tugas, tiba-tiba ada panggilan buat organisasi Oh, gitu? sering Ya. banget. Ya. Sering Terus banget. gimana? Coba Eh, bisa dijelasin. Waktu itu pernah lagi ada Google Meet ya, lagi ada Google Meet salah satu pelajaran dari kami, mohon maaf bukan dari kami, dari guru. Eh, Pas banget lagi Google Meet, ada telepon masuk gitu dari bekas siswaan di sekolah. Ya akhirnya aku bilang aja gitu ke guru pengajarnya bahwa Pak, Bu izin, ini ada panggilan dari Bapak ini harus ke sekolah ya. Dan alhamdulillah juga guru pengajarnya memaklumi gitu, dan mengerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Nah, kalau misalkan Kang Gibran gimana? Dari segi membagi waktu antar belajar, organisasi dan juga bermain ya. Ya. Nah mungkin kalau dari saya mah jujur sih saya itu sempat bisa dibilang keteteran gitu dalam segi akademik. Nah dulu saya itu menerapkan skala prioritas gitu, kan ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak dan lainnya. Nah ketika itu saya bisa dibilang yang kurang dari saya itu, jadi ketika main ya main, ketika organisasi jadi ketika belajar ya belajar gitu, jadi waktunya itu terbagi gitu. Tapi saya pun mulai mengevaluasi gitu cara belajar saya, evaluasi belajar, bisa dibilang belajar cara belajar gitu. Nah jadi saran dari saya, di mana Visatos itu kan terkenal akan persaingannya yang ketat gitu dalam berebut, bisa dibilang SNMPTN lah gitu. Jadi tentunya kita pun harus melakukan usaha yang lebih gitu buat bisa bersaing dengan murid yang lainnya. Nah saran saya paling buat yang rajin ya lanjutkan gitu kerajinan kalian bagus. Ya kerajinan kalian itu udah, percayalah murid satu-satu itu pada rajin. Nah paling dari segi membagi waktu, saya mah cuma nitip paling ketika kita bermain sempetin juga gitu kan. Kadang tugas di atas itu tidak bisa tugas itu tidak hanya tidak sederhana gitu, suka ada kayak apa gitu yang unik gitu. Kayak tugas bikin video, bikin proposal, Unik banget gitu ya tulis tangan. Iya, nah kan itu perlu waktu yang lama ya, nggak sebentar. Nah jadi ketika kalian main ataupun organisasi, nah ketika ada waktu luang coba kalian sempetin juga buat nyelesain tugas gitu, jadi nggak ada waktu yang terbuang. Nah saya juga punya saran buat orang yang malas ya. Buat orang yang malas, nah saran dari saya mah, mungkin faktor dari malas itu ada berbagai macam ya, mulai dari mengerjain takut salah, ataupun ada orang yang perfeksionis gitu, harus maksimal tugas tersebut. Nah saran dari saya mah coba kerjakan pelan-pelan gitu. Seperti contoh, ketika kalian malas untuk memulai mengerjakan tugas, kalian coba niatkan dalam hati, aku mau ngerjain tugas 1 menit gitu. Nah ketika kalian mencoba mengerjakan tugas 1 menit, kalian pun akan tanpa sadar gitu nanti menamatkan tugas tersebut gitu, nggak kerasa. Soalnya yang sulit itu memulai gitu. Jadi gini, jangan menunggu kalian luar biasa buat mulai, tapi kalian memulai untuk menjadi luar biasa gitu. Wes, Gitu dari saya. Kang Gibran 2021. Kang Gibran. Paling dari saya mah itu sih. Oh iya, Kang mau nanya sebelumnya kan pasti Akang beberapa kali kesulitan gitu dalam menentukan skala prioritas. Nah pasti pernah juga kan merasa suntuk atau lelah gitu membagikan waktu antara organisasi sama itu belajar. Nah bagaimana sih cara Akang bisa semangat lagi gitu Kang? Semangat lagi ya sama kayak tadi, yang kayak momen paling berkesan bagi saya gitu, ketika saya mulai merasa jenuh gitu dalam menghadapi akademik maupun organisasi, saya pun mencoba ya mencari seseorang gitu, mencari bisa dibilang teman-teman gitu buat ngumpul. Ya ngumpulnya mah bebas gitu, gak kayak formal gitu, tapi ya ngumpul aja.
mau ngerjain tugas, mau cuma ngobrol ataupun diskusi gitu. Dialektika lah. Mereka bisa jadi memotivasi gak sih, bener gak? Iya, jadi tapi saran dari saya ngumpulnya juga dengan orang yang bisa membangkitkan semangat gitu, bukan Iya, dengan bener. bukan menurunkan kayak ya udah gak usah dipikiran organisasi ataupun akademik itu, yang penting mah kita senang-senang aja. Tapi ya jangan gitu, tapi kita juga punya tujuan lah gitu dalam hidup kita. Karena lingkungan itu mempengaruhi, bener Iya. gak sih? Iya. Ya, kita harus mencari orang yang Lingkungan istilahnya yang baik. positif lah ya. Iya. Gitu. Kalau dari Akang Isis sendiri mau nambahin Tadi pertanyaannya apa, lupa lagi. tentang Lupa bagaimana biasa. Iya, siap. Sama saya membangkitkan juga. semangat Oh, ya. membangkitkan semangat. Gini, aku pernah baca gitu kan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra, bahwa di sana dijelasin gitu. Artinya maka ketika kamu sudah selesai dari satu urusan, langsung ke urusan yang lain gitu. Jadi jangan terlalu lama-lama gitu. Jangan menunda ya, Iya, Kang? jangan menunda. Jadi Gitu. kalau misalkan udah selesai langsung Langsung, gitu, ya. ke kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat kayak gitu. Itu yang mungkin jadi penyemangat aku gitu buat selalu aktif di kegiatan. Masya Allah Luar banget. biasa. Kayak ada yang bilang bahwa time is money, bener Ya, gak iya, sih? benar-benar. Thank you. Time is money. Waktu adalah uang. benar. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa jelasin nggak sih kayak perasaan dalam kaitan dampak positif dan negatifnya pandemi ini? Rasanya gimana? Mempengaruhi Iya. Oke. Mungkin dari saya dulu aja ya. Ini dampak negatif pandemi dalam hal organisasi ataupun akademik atau Bisa semuanya. semuanya aja. Secara Ya, umum. secara umum. Nah, paling dari saya kalau terkait, kita persempit aja ya di sekolah ya, dalam hal positif dan negatifnya pandemi kali ini. Nah, paling buat positifnya sendiri, jadi kita itu ketika saya ambil akademik, ketika kita belajar, kita pun mempunyai metode belajar yang variatif gitu. Kan biasanya ketika kita sekolah luring ataupun offline, kita pun hanya bisa dibilang dikasih materi aja sama guru gitu, tugas, materi, dan juga dari segi sumbernya juga paling dari buku paket, buku modul gitu. Tapi ketika pandemi kali ini kita pun mempunyai metode pembelajaran yang dibilang lebih variatif gitu. Bisa nge-explore ya, Kang? Ya, bisa nge-explore. Kita bisa lebih berkreativitas di rumah gitu. Contohnya kita cari gitu referensi dari internet, bagaimana cara belajar yang efektif gitu bagi kita, baik dalam segi kepribadian ataupun cara kita menangkap pelajaran dan lain-lain. Nah, dan juga kita jadi lebih banyak waktu bersama keluarga gitu, dimana kan pandemi kali ini lockdown gitu ya. Jadi para keluarga itu bisa dibilang kerja di rumah, jadi kita pun ya WFH. Jadi kita pun lebih banyak waktu bersama dengan keluarga gitu, dimana kalau masa pandemi kita itu sangat sedikit waktunya bersama keluarga. Nah, untuk hal negatifnya ya tadi kata Kang Rizky juga, setiap sesuatu itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, buat negatifnya sendiri buat di sekolah, nah kan buat pembelajaran tadi ada ya positifnya, ada jadi lebih bervariatif. Tapi dalam segi pendidikan karakter, saya pikir jadi butuh usaha yang lebih gitu untuk mendidik para siswa, di mana kan biasanya ya bertemu para guru juga bisa, jika diibaratkan para murid itu punya kesalahan, guru juga bisa langsung menegurnya di situ juga. Nah, tapi ketika pandemi kali ini guru kan nggak bisa melihat itu di rumahnya kesehariannya bagaimana, terus akhlaknya juga bagaimana, dan juga bisa jadi kemungkinan kayak amit-amit ya, saya doakan nggak ada gitulah di atas, kayak kekerasan di keluarga gitu kan nggak akan kedeteksi dikarenakan para siswa nggak ke sekolah gitu, nggak bisa dilihat sama guru. Paling itu sih. Mungkin dari Kang Iki? Paling aku mau nambahin dari segi organisasinya aja ya, dimana dampak positifnya itu ya memang melatih kreativitas kita juga gitu, dimana Ya. kita harus kembali merancang ulang konsep dan lain-lain dalam mau melaksanakan suatu program kerja. Contohnya LDKS kemarin gitu, yang
awalnya dari tahun-tahun sebelumnya dilaksanain secara offline dalam waktu 3 hari, ya sekarang kami gitu dan teman-teman yang lain harus merancang ulang konsep LDKS tahun sekarang mau seperti apa dengan esensi yang tetap memperhatikan esensi dari tahun-tahun kemarin gitu, supaya nggak asal-asalan juga gitu kita ngadain program kerja secara online. Nah kalau dampak negatifnya mungkin ya tadi dari segi esensi kita nggak bisa semaksimal offline gitu, karena tidak bisa dipungkiri juga gitu kan bahwa kegiatan secara offline itu memang secara esensialnya memang bagus gitu, untuk secara parameter keberhasilannya gitu cukup bagus. Ya, terus kan banyak juga kan proker atau program kerja yang bahkan nggak jadi gitu, nggak jadi direalisasikan kayak gitu kan. Mungkin itu gimana sih cara yang efektif untuk terkait hal itu? Oke, ada ya salah satu program kerja yang memang kami baru-baru aja kemarin memutuskan untuk nggak ngadain gitu, karena faktor waktu, faktor keadaan juga yang memang harus dengan berat hati, dengan terpaksa kami blacklist dari GPPK gitu. Itu Satas Education Fair, dimana Satas Education Fair itu adalah ya program kerja baru gitu kan dari tahun-tahun sebelumnya, yang memang sangat penting buat kelas kakak-kakak kita, buat kelas 12 gitu, dimana kayak tanya jawab sama sharing-sharing sama universitas kayak gitu. Tapi di tahun sekarang ya dengan berat hati, dengan terpaksa nggak bisa diadain karena situasi kondisi dan pandemi. Tapi kita juga kalau misalkan ada salah satu program kerja yang memang masih bisa diusahakan, kayak contohnya kemarin kantin live musik sama bakti sosial, kita gabung, kita bikin sebuah inovasi, jadilah Satas Komunikasi kayak gitu. Bagus sekali inovasinya. Ya, keren sekali. Ini Mau nanya nih Kang, apa sih yang jadi motivasi akang-akang ketika mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan juga ketua PK? Dari saya dulu. Ya. Siap, dari saya dulu. Oke. Mungkin yang pertama ada dari eksternal ya. Saya ingat-ingat dulu ketika saya mencalonkan diri sebagai ketua PK periode 2020-2021, yaitu saya ada dukungan dari teman kelas, teman organisasi, di mana mereka percaya bahwa saya bisa gitu memegang amanah sebagai ketua PK periode 2020-2021. Nah, selain itu juga ada motivasi dalam diri sendiri, di internal gitu ya. Jadi motivasi saya sendiri yang pertama, ini menjadi suatu ajang gitu buat saya mengenal diri sendiri gitu. Nah kan dalam mengenal diri sendiri itu saya memiliki ataupun memikirkan ada 6 faktor gitu dalam mengenal diri sendiri, dan saya singkat sebagai vitals gitu. Oke, yang pertama kan ada huruf V, value gitu, nilai. Nah, dimana saya pun mencari nilai saya ketika saya mencalonkan sebagai ketua PK ini, apakah saya itu memiliki passion dalam ketua PK ataupun enggak gitu. Jadi saya pun mencoba aja gitu mencalonkan diri sebagai ketua PK, dan itu juga dalam selanjutnya mas saya mungkin sekedar memberitahu aja ya kepada para penonton ataupun mungkin sharing sama rekan Tete. Dan itu ada I gitu, interest ataupun ketertarikan, minat. Nah, saya pun mencari minat saya di organisasi gitu, apakah saya minat dalam hal yang terkait dengan perwakilan kelas, dan juga mungkin bisa dalam organisasi lain kalian yang memiliki minat di entah itu paskibra, pramuka dan lainnya. Nah, ini dalam hal mengenal diri sendiri gitu. Nah, setelah itu ada kayak gitu temperamen, dimana kita juga harus mengenal bisa dibilang kepribadian diri sendiri gitu, apakah diri kita itu introvert ataupun extrovert gitu. Jadi itu diperlukan dalam mengenal diri sendiri gitu. Nah, sama ada A ataupun around the clock. Nah, jadi kita juga harus bisa mengetahui jam produktivitas kita, dimana kan ada yang misal produktivitasnya di pagi hari ataupun di siang hari, ada yang nocturnal di malam hari, kelelawar. ya kelelawar, ya kelelawar, nah dan lainnya gitu. Nah, setelah itu yang terakhir ada
bukan yang terakhir, ada yang kedua terakhir, life meaningful goal. Wes. Siap. Ini mulut Sunda, jadi saya pun sedikit kahesean gitulah Siap. nyebutna, Siap. kahesean gitu, Sulitan kan? kesulitan. Oke. Life meaningful goal, dimana kita juga harus memiliki tujuan hidup itu, apa yang ingin kita tuju. Nah, dan yang terakhir ada strength ataupun kekuatan. Apakah kekuatan itu hanya sekedar skill kita, dimana kita bisa jago dalam menghitung, jago dalam ibaratnya jago dalam IPA, matematika, tapi tidak hanya itu, kita juga harus bisa kuat secara mental gitu, dimana kita harus bisa menghadapi kekerasan ataupun rintangan dalam hidup gitu. Kan hidup itu adalah, ada yang nyebut hidup itu adalah tantangan, hidup itu adalah rintangan gitu. Kita pun harus mempersiapkan diri agar kita pun kuat secara mental gitu. Paling itu dari saya sih. Kalau dari Kang Gigi? Dari aku ya, kalau aku sendiri enggak visioner Kang Gibran gitu ya, dari segi motivasi kenapa sih aku nyawarin jadi calon ketua OSIS gitu. Waktu itu pertamanya nggak ada niat sama sekali, cuman tadi juga ada kesamaan dari faktor teman-teman, ada yang ayo Ki coba ikut dulu aja, kalaupun bisa nggak kepilih ya nggak apa-apa gitu, itu jadi pengalaman kamu sendiri gitu. Ya, alhamdulillah setelah aku ikut ya lolos lah gitu sampai ke tahap akhir, sampai ke 3 besar. Nah, mungkin motivasinya ya dari pengalaman, terus ya ngangkat ngangkat nama keluarga juga gitu, karena aku sendiri jujur salah satu termasuk orang yang memang dalam belajar itu kurang ya, jadi aku coba alihkan juga ke organisasi gitu. Meskipun itu salah satu cara yang memang kurang baik itu mungkin kalau dari aku sendiri. Intinya mungkin harus berani mencoba, benar Iya, gak sih? iya. Awalnya coba-coba ya. Awalnya coba Coba. lama-lama jadi ketagihan ya. Iya. Oke, mungkin bisa jelasin gak sih apa perubahan yang terjadi dalam diri kalian? Kan di sini juga bisa menjadi apa ya istilahnya, untuk mencari diri sendiri gak sih? Jati Mencari diri, jati diri iya. ya. Apa sih perubahannya? Ada mindset kah atau perilaku atau gimana setelah menjabat ini? Dari aku dulu mungkin ya, karena Ya, tadi boleh, udah boleh. panjang lebar. Iya. Iya. Jadi Kang Iki sekarang. Perubahan yang terjadi gitu dalam diri pribadi setelah jadi ketua OSIS ini, alhamdulillah banyak sekali gitu, baik itu dari teman-teman, dari relasi, dari mindset aku sendiri gitu. Salah satunya dari relasi aja gitu, aku udah banyak sekali ngalamin perkembangan gitu, kayak yang asalnya gak kenal siapa-siapa, yang awalnya cuma kenal sama A, B, nah sekarang jadi kenal sama A, tapi si A itu punya teman yang memang banyak gitu. Iya. Aku juga jadi belajar juga. Terus yang paling menarik itu aku di jabatan sekarang ini banyak sering komunikasi juga sama teman-teman mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa aku gitu. Oh. Iya. Sering-sering organisasi, sering-sering cara mimpin suatu organisasi itu kayak gimana sih gitu. Nah, aku banyak banget dapat pengalaman, banyak banget ilmu gitu, yang insya Allah mudah-mudahan kedepannya jadi bisa bawa perubahan juga, bukan buat cuma diri aku sendiri tapi juga buat semua, Ya, bisa bermanfaat lah ya Buat istilahnya. Satas juga ya Kak. karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat semua. Nah, Nice. betul. Wow, keren banget. Oke. Gimana Kang Gibran? Kayak dari saya ya kurang lebih sama ya kayak Kang Riki, soalnya kan tadi ada Kang Iki nyebutin bahwa mendapatkan relasi yang banyak gitu, kan saya juga suka berbarengan ya Iya. sama Kang Iki karena kebetulan satu organisasi ya sebelumnya, dan juga kebetulan juga kita sering main gitu, jadi saya juga tentunya sama gitu mendapat relasi yang banyak karena Kang Iki mempunyai teman, dan teman Kang Iki juga berteman sama saya gitu. Nah selain itu, kalau dari segi apa sih mindset, nah mindset juga terdapat banyak perubahan gitu. Yang pertama, saya dulu jujur ya, dulu itu selalu kayak menyalahkan keadaan gitu, tapi sekarang saya gak menyalahkan keadaan gitu, tapi berusaha mencari solusi ketika ada sebuah permasalahan. Jadi jangan menyalahkan keadaan, tapi kita cari solusi aja dalam permasalahan tersebut. Nah selain itu juga sebuah permasalahan yang terjadi dalam satu kelompok ataupun kumpulan, ya
saya ambil contoh organisasi, nah itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri gitu, secara jadi diselesaikan sama saya seorang, tapi saya itu bisa berbagi, bukan berbagi masalah sih, tapi berbagi cerita lah, berbagi cerita, Sharing-sharing gitu ya, Kak? Sharing-sharing. Ya, jadi saya pun menyadari bahwa segala suatu permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama gitu. musyawarah Mungkin Ya, musyawarah. biar karena itu ya Kang, beda pendapat atau point of view Iya. gitu Iya, kayak gitu benar. kan. Mungkin ada tambahan lain? Dari aku pengen nanya nih Kang, tadi kan Kang Gibran nyebutin pasti kan di organisasi ada yang namanya pasang surut nih Kang. Nah, gimana sih Akang selaku ketua dari OSIS dan PK memanajemen sebuah konflik tersebut di organisasi? Manajemen konflik. Yap. Mungkin dari Kang Iki. siap. Manajemen konflik ketika ada salah satu konflik di organisasi, aku ambil contoh aja ya, gak apa-apa. Iya, boleh. Misalkan Iya. ada yang beda pendapat nih, karena kebanyakan kan konflik dari suatu organisasi itu beda pendapat ya. Ya, betul. Nah, aku biasanya kayak gini, analisis dulu kondisi gitu. Kalau misalkan nih aku lagi bahas satu hal, nah tapi ada beberapa kubu yang memang misalkan kubu A beberapa 3 orang misalkan, terus kubu B 3 orang sama, kubu C juga sama. Nah kalau misalkan mereka ada salah satu yang mau ngalah, nah aku ngambil salah satu orang yang memang dia itu paling berpengaruh di kubunya. Kalau misalkan satu orang ambil nih di kubu A, kubu B satu orang, kubu C satu orang, terus aku suruh diskusi mereka maunya kayak gimana. Nah nanti ketika mereka lagi diskusi, aku lihat gitu mana nih yang kesimpulan dari keinginan mereka tuh kemana gitu. Kalau misalkan ternyata misalkan udah ada kesimpulan dari ketiga tersebut, misalkan yang ke satu, yang C, yang kelompok C udah agak nggak masuk nih keinginannya, aku sampingin dulu yang C. Nah yang A sama yang B, nah aku maksimalin gitu yang dua itu. Baru ketika yang A sama yang B udah agak nemu titik terang, nah barulah aku ambil keputusan, ngambil hak prerogatif aku gitu sebagai ketua kayak gitu. Mungkin intinya adalah titik temu ya, tiap Iya, pendapat harus Jalan satu tengahnya, tujuan, iya, Bu. jalan Iya. tengah gitu. Kalau Kang Gibran sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kan konflik itu kalau dari segi manajemen konflik itu ada banyak ya, Ya. macam-macamnya, tapi mungkin saya persingkat aja. Yang pertama mungkin buat manajemen konflik itu, saya mencari akar permasalahannya terlebih dahulu gitu. Apa sih permasalahan yang menyebabkan konflik tersebut? Apakah konflik tersebut terjadi dikarenakan perbedaan pendapat ataupun ada suatu faktor personal itu dari para yang terlibat dari konflik atau dan lainnya ya daripada pihaknya atau lainnya gitu. Nah, jadi saya berusaha mencari dulu akar permasalahannya, baru ketika saya sudah tahu akar permasalahannya, saya pun mencari solusi ataupun bisa dibilang problem solving ya, mencari solusi atas suatu permasalahan dengan kepala dingin gitu. Jadi saya pun berusaha mencari solusinya dengan cara bisa dengan mendiskusikannya bersama para yang terlibat gitu, kayak tadi Kang Iki. Jadi kayak mengambil gitu siapa yang paling berpengaruh. Nah, dan saya pun akan melihat gitu yang paling banyak manfaatnya ataupun yang paling sedikit mudaratnya gitu. Jadi saya akan memilih yang paling sedikit mudaratnya, dimana mungkin itu kan pasti ada, enggak semuanya pendapat diambil ya, pasti ada yang terabaikan, tapi kan dengan bermusyawarah semuanya pun jadi satu jadi gak ada satu tujuan, jadi gak ada lagi kayak jasrag gitu dari itu. Jadi saya mencoba semuanya, jadi ya juga sih Ya, mencoba meluruskannya iya kan. luruskannya, paling seperti itu tuh saya. Mungkin kan akang-akang sekalian di sini adalah sebagai sosok pemimpin atau ketua. Bisa nggak sih jelasin ke teman-teman sekalian tentang perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Kalau menurut aku gitu ya, pemimpin itu secara sederhana aja gitu. Kalau pemimpin itu adalah orangnya, contohnya kayak aku sama Gibran misalkan. Nah kita itu adalah pemimpin, tapi ini kadang orang lain kebanyakan punya statement bahwa pemimpin itu adalah yang punya
jabatan yang memimpin di dalam organisasi, di dalam suatu kelompok, di dalam suatu komunitas. Tapi pada intinya sejatinya seorang pemimpin itu sejatinya diri kita sendiri pun itu adalah pemimpin buat diri kita sendiri. Nah, kalau bedanya dengan kepemimpinan itu adalah jiwanya. Maksudnya kayak seorang itu kadang ada yang misalkan nih, ada yang mengemban-amanah sebagai salah satu seorang pimpinan. Nah, tapi orang itu kayak bisa kalian lihat aja gitu bahwa orang itu nggak punya jiwa kepemimpinan kayak gitu. Kalau dari aku sih Dari Kang Gibran? Entah terkait dengan bedanya pemimpin dan kepemimpinan. Iya. Ya mungkin bisa dibilang kalau itu mah pasti sama ya bagi sebenarnya juga, bahwa pemimpin itu merupakan perannya pun sebagai pelaku dan kepemimpinan sebagai sifatnya, di mana kepemimpinan sendiri merupakan sifat ataupun sikap dari suatu individu, di mana yang suatu individu yang dapat mengarahkan anggota yang dipimpinnya gitu ataupun dalam sebuah kumpulan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan sosok pimpinan? Kan beda ya yang namanya pemimpin dengan pimpinan. Nah, buat pemimpin dan pimpinan sendiri itu kan saya pernah baca ya, ada beberapa sumber. Nah, dari KBBI sendiri, pimpinan itu merupakan hasil dari memimpin. Jadi pimpinan sendiri misal ada pimpinan KK, pimpinan dinas cabang gitu, yang kayak gitu. Nah, sedangkan pemimpin sendiri merupakan ya kayak tadi pelakunya gitu. Kalau diibaratkan dari subjek predikat objeknya, mungkin subjek sebagai pemimpin, predikat sebagai kepemimpinan, dan juga objek sebagai pimpinan gitu. Kalau dari saya. Kan dari tadi Akang sudah jawab perbedaannya kepemimpinan dan pemimpin dan juga pimpinan tadi. Iya. Nah, terus apa aja sih Kang komponen pemimpin tersebut? Komponen pemimpin maupun komponen kepemimpinan. Nah, paling saya dulu ini deh. Ya, Saya dulu boleh, aja. boleh. Oke. Ya. Mungkin izinkan saya untuk menjawab ya. Buat komponen kepemimpinan sendiri, menurut saya yang pertama yaitu pemimpin sebagai relasi, dimana kan tadi kayak kata Kang Iki juga, ketika Kang Iki sudah menjadi ketua OSIS periode 2020-2021, Kang Iki pun menjadi banyak relasi gitu, dimana itu pun menjadi salah satu komponen yang penting gitu buat menjadi seorang pemimpin, mendapat relasi yang banyak. Nah, selain itu juga pemimpin itu sebagai tujuan jangka panjang dalam membangun relasi. Nah, tadi sebagai relasi, sekarang sebagai tujuan jangka panjang dalam membangun relasi. Nah, dan selanjutnya kepemimpinan juga sebagai pengaruh, di mana kita sebagai pemimpin tentunya berpengaruh gitu terhadap lingkungan yang kita pimpin, di mana kan kita sebagai yang memutuskan ataupun sebagai yang membuat keputusan, Mengarahkan ya Kang? ya yang mengarahkan. Nah, selain itu juga pemimpin sebagai pelayan gitu. Maksud pelayan di sini bukan pelayan ya bukan pemimpin itu melayani gitu, bukan, tapi pemimpin itu sebagai bisa dibilang tempat bernaung anggotanya gitu. Jadi ketika anggotanya ada masalah ya bisa dicurhatkan kepada pemimpin gitu ya. Kayak PK ya Kang? Iya, Wadah kayak untuk menampung aspirasi. iya, kayak disampaikan gitu aspirasinya. Nah, kayak gitu. Tapi pelayan di sini kan tadi Kang Iki bukan pelayan sebagai pelayan gitu, tapi kita juga sebagai seorang pemimpin ketika melihat ketidakadilan, meskipun itu dari atasan kita, tentunya kita pun harus bertindak gitu, jangan membiarkannya begitu saja gitu. Paling itu saya. Ada tambahan? paling ada tambahannya dari aku. Boleh. Jadi komponen pemimpin itu yang aku ketahui ada dua ya, ada transaksional sama transformasional. Nah, dimana transaksional itu adalah pemimpin yang memang hanya sebagai pengikut sistem gitu, artinya dia hanya mengikuti sistem yang ada, tidak improve. Ya, tidak improve gitu. Yeah. Nah, aku harap itu teman-teman di luar sana bisa jadi seorang pemimpin yang transformasional gitu, yang itu artinya sebaliknya dari yang transaksional tadi ya, itu merubah sistem kalau misalkan memang sistem yang ada sudah tidak bisa dilanjutkan ya. Gini, terkait OSIS dan PK Satas, apa sih perbedaan yang signifikan dalam hal tugas maupun program kerja? Iya.
bisa dijelasin nggak sih ke teman-teman sekalian apa sih bedanya tugas atau program kerja dari OSIS dan PK sendiri? Yang kedua ya. Boleh, boleh. Tahu Boleh. waktu itu kalau misalkan OSIS itu lebih ke yang mengeksekusinya gitu. Sedangkan kalau misalkan PK itu kan dari namanya juga perwakilan kelas, dimana berarti kalau diibaratkan itu OSIS itu kayak apa ya, Eksekutif. eksekutifnya gitu Iya, lah. gitu. Kalau PK berarti legislatifnya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada siswa dari teman-teman semua, khususnya siswa-siswa atas, kalau misalkan pengen apa, ada aspirasi apapun, berarti disampaikannya lewat PK. PK gitu, lewat PK. Nah, nanti dari PK disampaikan ke kami, ke teman-teman OSIS, barulah sama kami eksekusi kayak gitu. Mungkin Kang Gibran Kalau dari saya mungkin izin menambahkannya, betul tadi kata Kang Rizky di mana OSIS sendiri sebagai pengeksekusi gitu. Jadi bisa dibilang kalau dari dalam politik itu sebagai eksekutif gitu. Nah, jadi OSIS itu sebagai yang mengeksekusi, nah sedangkan PK itu sebagai legislator gitu, sebagai yang membuat aturan kayak anggaran dasar, anggaran rumah tangga, standar operasional prosedur dan lain-lain. Dan itu juga PK mempunyai tugas sebagai yudikatif, di mana sebagai pengawas gitu. Nah, kalau misalkan lebih rincinya sendiri, tugas PK ada laskat gitu, legislator, aspirator, korektor, dan juga advisor dan program tambahan. Nah, mungkin itu mah detailnya mah kalian bisa tanya-tanya saja kepada saya nanti, karena kalau misalkan dijelaskan di sini kan terlalu panjang, panjang, gitu. ya. Iya. Sehari 2 hari. Ah iya, Kayak 2 mungkin hari. bisa diberikan aja ya kayaknya Iya. udah terlalu panjang gitu. Iya. Mungkin bisa aja deh. Mungkin terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau lainnya bisa di kolom komentar aja. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mungkin akan boleh nyampain suatu quote atau Oke. pesan buat adik-adiknya. Dari Kang dulu aja. Oh, iya. Iya. Oke, Boleh. kalau dari aku ambil dari petikan lagu ya, dari lagu Wow, bagus banget. Coldplay. But if you never try, you will never know. Jadi jangan Iya. takut mencoba. Keren, keren. Ya Kang Gibran. Oke, saya mungkin konteks dari saya menambahkan dari Kang Rizky, di mana gak masalah berapa lambat kamu berjalan, yang penting kamu jangan berhenti. Terima kasih. Makasih ya. Oke, Kang terima Akbar. kasih telah hadir di podcast ini. Oke. Kalau ada kesempatan lagi kita bisa bincang-bincang. Iya, siap. Terima kasih ya Kang semuanya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih juga telah menonton. Dadah. Dadah.